Nah, kemudian yang mengenai perjalanan Pak Lucky Hakim ke Jepang, betul bahwa itu adalah hak pribadi. Setiap orang boleh berlibur, apalagi di hari libur dan cuti Lebaran. Tetapi bahwa untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri. Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama saling menjaga, saling taat kepada ketentuan. Dan kalau komunikasi, tadi malam Pak Lucky Hakim sudah berkomunikasi dengan saya, dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu bepergian ke Jepang, dan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Saya pikir ya Pak Lucky Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri, tetapi gimana ya, memang ada aturannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya hari ini mau jalan ke Majalengka, ada Pak Presiden untuk melaksanakan panen di Kabupaten Majalengka. Selamat datang di channel Sedikit Kebut. Jangan lupa subscribe. Nama Deddy Mulyadi kembali mencuat ke permukaan jagat pemberitaan nasional. Kali ini bukan karena aksi sosialnya di tengah rakyat kecil, bukan pula karena polemik seputar kebijakan daerah yang ia gulirkan. Kali ini, Deddy Mulyadi muncul dalam kapasitasnya sebagai tokoh publik yang memberikan teguran keras kepada salah satu kepala daerah di Jawa Barat, yakni Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Penyebabnya bukan hal remeh-temeh. Lucky Hakim diketahui melakukan perjalanan ke luar negeri, tepatnya ke Jepang, tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat. Peristiwa ini menjadi sorotan karena menyangkut etika, tanggung jawab, dan aturan hukum yang berlaku bagi pejabat publik. Deddy Mulyadi yang dikenal vokal dan tegas terhadap pelanggaran, tidak tinggal diam melihat fenomena tersebut. Ia angkat suara dan memberi penekanan bahwa setiap pejabat daerah, apalagi seorang bupati, harus mematuhi prosedur perizinan yang telah ditetapkan. Karena jabatan yang diemban bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan juga amanah rakyat yang harus dijaga dengan integritas dan kedisiplinan tinggi. Dalam pernyataannya, Deddy Mulyadi menyebut bahwa tindakan Lucky Hakim bisa berdampak serius jika tidak ditindaklanjuti. Pelanggaran seperti ini, kata Deddy, tidak hanya mencoreng wibawa pemerintahan, tetapi juga memberi contoh buruk bagi masyarakat. Ketika seorang pemimpin daerah bisa bepergian ke luar negeri sesuka hati, tanpa izin, maka secara tidak langsung ia telah mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Dan lebih dari itu, ini adalah pelanggaran terhadap peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Regulasi Kepegawaian. Deddy menambahkan, seorang kepala daerah seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi aturan, bukan justru melanggarnya. Terlebih lagi, kunjungan ke luar negeri oleh pejabat publik harus melalui mekanisme yang jelas, yakni dengan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini tidak sekadar formalitas, tetapi sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Dalam situasi di mana rakyat sedang menghadapi berbagai kesulitan, seperti inflasi pangan, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan pemulihan pasca pandemi, tindakan seorang pemimpin yang melancong ke luar negeri untuk tujuan yang tidak jelas dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Deddy Mulyadi dalam nada kecewa mengatakan bahwa kepemimpinan bukanlah ajang gaya hidup atau jalan-jalan. Seorang pemimpin harus hadir di tengah rakyatnya, terutama ketika kondisi sosial sedang tidak stabil. Ia pun mempertanyakan urgensi dari perjalanan ke Jepang tersebut. Apa tujuannya? Apa hasil yang ingin dicapai? Apakah ada manfaat langsung bagi masyarakat Indramayu dari perjalanan itu? Jika tidak ada, maka hal tersebut patut dipertanyakan,
bahkan dikritik. Karena uang yang digunakan dalam perjalanan resmi, walau berasal dari dana pribadi sekalipun, tetap berada dalam ruang lingkup kepentingan publik apabila dilakukan oleh seorang pejabat negara. Apalagi jika perjalanannya dilakukan saat jam kerja atau hari-hari penting di daerahnya. Dedi juga menyoroti pentingnya sistem perizinan sebagai kontrol terhadap mobilitas pejabat negara. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kepala daerah menjalankan tugasnya sesuai aturan. Maka, jika ada kepala daerah yang melanggar, harus ada evaluasi dan tindakan yang proporsional. Tidak boleh ada pembiaran yang bisa berujung pada pelanggaran-pelanggaran lain yang lebih besar di kemudian hari. Dalam konteks ini, Dedi mengusulkan agar Kemendagri segera memberikan sanksi administratif kepada laki hakim. Bentuknya bisa berupa teguran tertulis, pencabutan hak perjalanan dinas sementara, hingga pemanggilan resmi untuk dimintai keterangan. Tindakan ini, menurut Dedi, bukan untuk mempermalukan atau menjatuhkan, tetapi sebagai pembelajaran dan penegakan aturan agar kejadian serupa tidak terulang. Narasi ini pun berkembang di ruang publik, terutama di media sosial. Banyak warganet yang memberikan dukungan kepada Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa ketegasan seperti ini memang dibutuhkan di tengah lemahnya pengawasan terhadap pejabat publik. Tidak sedikit pula yang menyindir laki hakim, menyebutnya lebih sibuk traveling daripada mengurus persoalan daerahnya. Beberapa netizen bahkan mempertanyakan komitmen laki sebagai pemimpin daerah, mengingat isu-isu krusial di Indramayu yang hingga kini belum terselesaikan. Dedi Mulyadi tidak sendiri dalam menyuarakan kritik. Beberapa tokoh lain juga ikut bersuara, termasuk akademisi, pengamat politik, hingga tokoh masyarakat. Mereka menilai bahwa keteladanan adalah aspek terpenting dalam kepemimpinan. Seorang bupati tidak hanya bertanggung jawab pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan moral dan etika birokrasi. Dan semua itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Dalam wawancaranya, Dedi mengutip pepatah Sunda, cicing di lembur, teh lain saukur ngurus leweung, tapi ngurus hate jalma. Artinya, memimpin di kampung halaman, bukan hanya soal mengurus hutan atau infrastruktur, tapi juga mengurus hati dan perasaan masyarakat. Bila masyarakat merasa kecewa karena pemimpinnya lebih memilih berlibur ke luar negeri daripada menyelesaikan masalah di daerah, maka secara tidak langsung ia telah kehilangan kepercayaan dari warganya. Bagi Dedi, ini bukan soal personal. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki masalah pribadi dengan laki hakim. Teguran yang ia sampaikan murni dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat dan tokoh publik yang peduli terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dedi menyampaikan kritik sebagai bagian dari tanggung jawab moral, bukan untuk mencari sensasi atau panggung politik. Ia bahkan mengajak laki untuk melakukan klarifikasi secara terbuka. Menurutnya, pejabat publik yang baik adalah mereka yang mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya, bukan malah berdalih atau menghindar dari tanggung jawab. Bupati itu bukan artis. Kalau mau jadi artis, ya jangan jadi bupati, sindir Dedi, menyinggung latar belakang Luki Hakim yang sebelumnya dikenal sebagai aktor dan selebritas. Situasi ini menjadi refleksi penting bagi semua kepala daerah di Indonesia. Di tengah banyaknya sorotan publik, para pemimpin daerah dituntut untuk menjaga citra dan perilakunya. Setiap langkah, ucapan dan keputusan mereka akan selalu menjadi bahan evaluasi masyarakat. Karena itulah, etika dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik. Dedi juga mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menegakkan disiplin. Ia berharap tidak ada perlakuan berbeda antara satu pejabat dengan yang lain. Bila hari ini laki hakim diberi teguran, maka ke depan siapapun yang melakukan pelanggaran serupa harus mendapat perlakuan yang sama. Hukum dan aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Masih banyak hal yang harus dibenahi dalam sistem pemerintahan daerah. Dedi menyebut, selain soal kedisiplinan dan izin bepergian, hal lain yang juga krusial adalah pelaporan kegiatan, efektivitas program pembangunan, hingga pengelolaan anggaran.
Semua itu akan berjalan baik bila pejabatnya berintegritas dan menjalankan fungsi sesuai peraturan. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi pemimpin yang baik. Semua butuh proses, kerja keras, dan komitmen. Isu pelesiran Bupati Indramayu, laki hakim ke Jepang tanpa izin resmi dari pemerintah pusat, perlahan berubah menjadi diskursus nasional tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin daerah bertindak dan bersikap. Setelah teguran terbuka yang dilontarkan oleh Deddy Mulyadi, berbagai kalangan mulai ikut menyuarakan pandangan mereka, baik yang mendukung sikap Deddy maupun yang berusaha memahami alasan di balik tindakan Laki. Namun yang menjadi fokus utama tetap sama, soal integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, tindakan dan kebijakan seorang pemimpin tidak bisa hanya didasarkan pada selera pribadi. Harus ada akuntabilitas, harus ada pertanggungjawaban, dan yang lebih penting, harus ada kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Dalam sejumlah kesempatan, Deddy Mulyadi kembali menegaskan bahwa teguran yang ia sampaikan bukan sekadar kritik, tetapi bagian dari kontrol publik. Ia menyoroti bahwa di era digital seperti sekarang, masyarakat tidak lagi bisa dibodohi atau disembunyikan dari fakta. Semua informasi bergerak cepat. Jika seorang pejabat bepergian, publik pasti tahu. Dan publik juga punya hak untuk bertanya, kemana? Untuk apa? Dengan uang siapa? Apa hasilnya? Deddy pun mengingatkan, setiap kepala daerah harus paham bahwa jabatan yang mereka emban adalah amanah yang berat. Ia tidak bisa seenaknya melakukan sesuatu hanya karena merasa dirinya berkuasa. Bupati itu bukan jabatan untuk senang-senang, tapi jabatan untuk menahan diri dari kesenangan pribadi demi kepentingan masyarakat banyak, kata Deddy dalam salah satu wawancara. Masalah ini juga menyingkap fakta penting lainnya, lemahnya pengawasan internal di banyak pemerintahan daerah. Banyak kepala daerah yang tidak melaporkan aktivitas mereka dengan benar. Tidak sedikit pula yang memanipulasi agenda dengan dalih perjalanan dinas, padahal dalam prakteknya lebih banyak bersifat pribadi. Inilah yang menurut Deddy harus segera dibenahi. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, diminta untuk memperketat sistem pengawasan dan pemberian izin terhadap kepala daerah yang ingin keluar negeri. Di sisi lain, publik juga mulai menyoroti prestasi dan kinerja laki hakim selama menjabat. Tak sedikit warga Indramayu yang merasa kecewa dengan langkah bupatinya tersebut. Pak Luki memang ganteng, tapi kami perlu pemimpin yang kerja, bukan gaya, ujar salah seorang warga di media sosial. Komentar seperti ini mungkin terdengar ringan, namun menyimpan pesan mendalam. Masyarakat ingin dilayani, bukan disuguhi citra. Kritik yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi juga memunculkan perdebatan di kalangan politisi. Beberapa pihak mencoba meredam dengan menyebut bahwa perjalanan Laki ke Jepang adalah bagian dari rencana pribadi yang sudah lama dirancang. Namun, pembelaan seperti itu dianggap tidak relevan jika tidak disertai izin resmi. Kalau memang perjalanan pribadi, kenapa tidak ambil cuti resmi? Kenapa tidak minta izin seperti prosedur yang seharusnya? Tanya Deddy. Ia pun mengingatkan kembali bahwa jabatan publik tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab publik. Bahkan, jika seorang pejabat ingin keluar kota saja, apalagi luar negeri, tetap harus ada pemberitahuan dan izin yang sah. Ini bukan soal birokrasi yang kaku, tapi soal etika dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali bagaimana sistem birokrasi dan kepemimpinan di Indonesia harus terus dibenahi. Banyak daerah yang mengalami stagnasi pembangunan bukan karena kekurangan anggaran atau sumber daya, tapi karena pemimpinnya tidak disiplin dan kurang peka terhadap kebutuhan rakyat. Pemimpin seperti Deddy Mulyadi menyoroti bahwa sudah saatnya kepala daerah turun ke lapangan, menyatu dengan rakyat, dan bekerja dari hati. Bahkan, dalam salah satu acara tatap muka dengan warga, Deddy menyindir fenomena para pemimpin yang lebih sibuk menghadiri acara seremonial atau kegiatan luar negeri ketimbang menyelesaikan masalah rakyat kecil. Ia berkata, kepala daerah itu seharusnya lebih sering ketemu petani, nelayan, pedagang kaki lima.
jangan malah lebih sering ketemu Menara Tokyo. Sindiran ini langsung viral dan menjadi bahan diskusi hangat di berbagai platform media sosial. Banyak yang menganggap pernyataan Dedi sebagai teguran halus tapi menohok. Sebagian bahkan menyandingkan gaya kepemimpinan Dedi yang merakyat dengan sosok-sosok kepala daerah lain yang terkesan glamor dan jauh dari rakyat. Namun, Dedi tidak berhenti hanya dengan sindiran. Ia juga memberikan solusi. Menurutnya, ke depan harus ada mekanisme pelaporan dan evaluasi terhadap hasil perjalanan luar negeri kepala daerah. Jika tidak ada dampak langsung atau kontribusi yang bisa dibuktikan untuk pembangunan daerah, maka perjalanan tersebut harus dianggap tidak produktif. Bahkan, jika perlu, dilakukan pemotongan anggaran dan sanksi administratif. Ia juga meminta agar DPRD setempat berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kegiatan kepala daerah. DPRD bukan hanya lembaga stempel, tapi mitra strategis dalam menjalankan pemerintahan. Mereka harus berani mengkritik dan memberi masukan, termasuk dalam hal-hal yang menyangkut disiplin dan integritas kepala daerah. Di akhir pernyataannya, Dedi kembali mengajak semua kepala daerah untuk kembali ke akar semangat kepemimpinan. Melayani bukan dilayani, mengabdi bukan berlibur, membenahi bukan menghindari. Karena di tangan para pemimpinlah nasib jutaan rakyat dititipkan. Dan sekecil apapun tindakan mereka, akan selalu punya dampak besar di mata publik. Kasus Laki Hakim mungkin terlihat sederhana, perjalanan ke Jepang tanpa izin, tapi dampaknya jauh lebih dalam. Ini bukan hanya soal izin, tapi soal rasa tanggung jawab. Bagi Dedi Mulyadi, kejadian ini adalah peringatan bagi semua pejabat publik bahwa kepercayaan rakyat bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Sekali hilang, sulit dikembalikan. Maka dari itu, ia berharap semua pemimpin di negeri ini bisa mengambil pelajaran bahwa kesederhanaan, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap rakyat jauh lebih penting dari sekadar pencitraan dan kemewahan. Dan kepada Laki Hakim, Dedi Mulyadi memberikan pesan terbuka. Jadilah pemimpin yang bisa dikenang, bukan karena kemana engkau pergi, tapi karena apa yang engkau perbuat untuk rakyatmu. Sahabat YouTube, bagaimana menurut kalian? Apakah seorang pemimpin daerah masih pantas disebut pemimpin jika lebih sibuk berlibur ketimbang bekerja untuk rakyatnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Like kalau kamu setuju dengan teguran keras dari Dedi Mulyadi. Komen kalau kamu punya pengalaman atau cerita serupa tentang pemimpin di daerahmu. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kabar-kabar penting dan kritis lainnya seputar pemimpin kita. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis dan peduli terhadap nasib rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.